Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wa thalathuna. Maqalah yang ke-36. An Luqmanil Hakim annahu qala li ibnihi. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Imam Luqman Al-Hakim terhadap anak-anaknya. Ya bunayya, innan nasa thalathatu atlatin. Sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun liddudi. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu wa amma ma huwa liddudi fajismuhu. Wahai anak-anakku, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri, dan sepertiga yang lain untuk cacing. Adapun yang untuk Allah adalah rohnya, dan untuk dirinya sendiri adalah amal perbuatannya, dan yang untuk cacing adalah jasadnya. Di antara wasiat Imam Luqman Al-Hakim terhadap anak-anaknya adalah ia mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada 3 bagian, yaitu ruh, amal perbuatan, dan jasad. Ruhnya akan kembali kepada Allah jika meninggal dunia nanti. Amal perbuatannya akan bermanfaat bagi dirinya atau akan mudarat atas dirinya berdasarkan amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dan jasadnya akan menjadi santapan cacing tanah jika sudah mati di dalam kubur nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wa thalathuna. Maqalah yang ke-36. An Luqmanil Hakim annahu qala li ibnihi. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Imam Luqman Al-Hakim terhadap anak-anaknya. Ya bunayya, innan nasa thalathatu atlatin. Sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun liddudi. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu wa amma ma huwa liddudi fajismuhu. Wahai anak-anakku, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri, dan sepertiga yang lain untuk cacing. Adapun yang untuk Allah adalah rohnya, dan untuk dirinya sendiri adalah amal perbuatannya, dan yang untuk cacing adalah jasadnya. Di antara wasiat Imam Luqman Al-Hakim terhadap anak-anaknya adalah ia mengatakan bahwa dalam diri manusia itu ada 3 bagian, yaitu ruh, amal perbuatan, dan jasad. Ruhnya akan kembali kepada Allah jika meninggal dunia nanti. Amal perbuatannya akan bermanfaat bagi dirinya atau akan mudarat atas dirinya berdasarkan amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dan jasadnya akan menjadi santapan cacing tanah jika sudah mati di dalam kubur nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wal arba'una. Maqalah yang ke-41. Kila, diterangkan dalam sebuah pernyataan berikut ini. Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu bi uyubi nafsihi. Jika Allah telah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka dia menjadikan hamba itu memahami agama, menjadikan ia juhud terhadap dunia,
dan menjadikan ia menyadari akan kekurangan-kekurangan pada dirinya. Maksudnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki seseorang menjadi manusia yang seutuhnya, yakni dalam pandangan Allah dan pandangan manusia, maka orang itu akan dipahamkan oleh Allah tentang agama dari mulai pokok sampai ke cabang-cabangnya. Hatinya dijadikan tenang meskipun dalam kesulitan hidup karena tidak adanya rezeki misalkan. Dan orang itu juga akan menjadikan Allah mampu melihat aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna. Maqalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Al-kibru bitawadu'i wal hirsu bil qanaati wal hasadu bin nasihati. Agar Anda termasuk golongan orang-orang yang beriman, maka hindarilah 3 sikap dengan 3 cara, yaitu hindarilah sikap sombong dengan cara tawadu, hindarilah sikap tamak dengan cara qanaah, dan hindarilah sikap dengki dengan cara nasihat. Manusia harus dapat menghindari 3 perkara yang dicela dengan 3 perkara yang dipuji, agar tercermin hakikat iman yang sebenarnya seperti orang-orang mukmin. Sombong adalah sikap yang mengagungkan diri, yang membesarkan diri sendiri, dan memandang orang lain lebih rendah. Kebalikan dari sombong adalah tawadu. Sombong terjadi karena akibat dari adanya kedudukan. Sedangkan ujub atau pamer itu terjadi akibat adanya keutamaan. Tamak adalah sikap yang selalu merasa kurang, merasa belum cukup dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan qanaah merasa puas atau cukup terhadap segala yang dimilikinya. Sedangkan hasud atau dengki adalah sikap yang selalu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang didengkinya agar berpindah pada dirinya. Adapun nasihat adalah mendorong berbuat kebaikan dan melarang berbuat dosa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW telah diterangkan, La yajtami'u fi jawfi abdil iman wal hasad. Tidak akan bersatu antara iman dan dengki di dalam rongga seorang hamba. Yang dimaksud dengan iman dalam hadis tersebut adalah iman kepada takdir Allah. Muawiyah pernah menyatakan, Aku sanggup untuk menjadikan semua orang ridho kepadaku, kecuali orang yang dengki terhadap nikmatku. Sesungguhnya orang yang dengki tidak akan merasa puas sebelum nikmat itu hilang dariku. Wallahu a'lam bishawab.